Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala. Faqad sallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Ahbabana fillah wa duyufana al-a'izzah, hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala pada hadis nomor 7131. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah menceritakan karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqallimu, menggunting ya Nabi, memotong ya Rasul. Di sini menggunakan bahasa qalama, maknanya menggunting. Azfarahu, kukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita menggunakan pisau potong kuku lalu menggunakan gunting kuku, maka menggunakan gunting kuku lebih tepat karena menggunakan sesuai dengan bahasa dalam hadis. Yuqallimu azfarah, Nabi menggunting kukunya. Wa yaqussu syaribah, Nabi menggunting kumisnya. Nabi menggunting kumisnya yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Qabla ayyaruha, sebelum bahwa berangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salati, untuk melakukan ibadah salat Jumat. Di hadis ini ada dua sunnah yang bisa kita pahami. Pertama, memotong kuku pada hari Jumat sebelum berangkat salat. Yang kedua, menggunting kumis. Seperti riwayat yang sudah kita sampaikan, banyak hadis-hadis yang bercerita tentang menggunting. Tapi ada satu dua hadis yang bercerita tentang mencukur kumis. Maka yang lebih baik bukan dicukur tapi digunting, yaitu sejajar dengan merah bibir. Dalam riwayat yang lain dengan meletakkan siwak kemudian memotongnya, karena itu lebih sesuai dengan teks dalam hadis kebanyakan, dalam kebanyakan teks hadis. Tapi ada juga riwayat satu dua yang mengatakan mencukur kumis. Dua sunnah yang dicontohkan oleh Rasul pada hadis ini sebelum berangkat sholat Jumat. Kuku tangan dipotong dari telunjuk sampai kelingking kanan, kemudian jempol kanan, setelahnya kelingking kiri sampai jempol kiri. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lain dari telunjuk sampai ke kelingking kanan, kemudian dari kelingking kiri ke jempol tangan kanan. Ini pendapat yang kedua, telunjuk ke kelingking, kemudian dari kelingking ke jempol, ditutup dengan jempol kanan. Pendapat yang kuat adalah dari telunjuk ke kelingking, kemudian jempol kanan, karena disunahkan mendahulukan yang kanan.
kemudian kelingking kiri ke jempol tangan kanan. Ini untuk memotong kuku tangan. Kalau kuku kaki, yaitu dari kelingking kaki kanan ditutup di kelingking kaki kiri. Adzan insyaallah. Modal dari wajah nakabat Allahumma sirru. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Sahih Bukhari, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih. Beliau menceritakan karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ahadihim, bagi salah seorang mereka sahabat, indal mu'atabati, ketika menegurnya, apa kata Nabi kepada sahabat ketika menegur dalam maksud teguran keras, mu'atabah? Malahu, kenapa dia? Malahu, apa alasan baginya? Tariba jaminuh, jabinuh, semoga berdebu dahinya. Misalnya tadi maghrib musyawarah, bukan enggak peserta musyawarah, tidak ada kegiatan, tetapi terlambat sholat maghrib, kemudian enggak pakai sorban juga, padahal enggak ada kegiatan khusus, enggak ada kegiatan bersama. Lain babnya majelis guru yang musyawarah baru selesai ketika azan berkumandang. Ini enggak ada peserta musyawarah, tapi masbuk sholat maghrib, sorban kagak ada. Lalu dikatakan pada orang itu, malahu, kenapa dia? Tariba jabinuh, semoga berdebu dahinya. Nah, bagaimana kalau dahinya berdebu? Apa penyebab dahi berdebu? Apa penyebabnya? Tertelungkup ke tanah. Nah, semoga dia tertelungkup. Ini kata-kata yang digunakan oleh Rasul kalau ada sahabat melakukan pelanggaran yang tidak wajar. Kalau sekiranya dalam kehidupan sahabat ada pelanggaran yang tidak wajar, seperti Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diceritakan dalam Sunan Abi Daud. Ketika itu Sayyidina Abu Dzar mengatakan, saya kurang betah tinggal di kota Madinah. Kemudian saya minta izin kepada Nabi SAW. Akhirnya saya tinggal di pelosok Madinah. Saya diberi bekal oleh Nabi onta dan kambing. Kemudian saya membawa keluarga dan saya tinggal di suatu tempat yang kadang-kadang sebulan 2 bulan nggak ada air. Akhirnya ketika saya junub, saya nggak sholat. Nah, ketika saya sampai di kota Madinah, lalu saya sampaikan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Wahai Abu Dzar, sakilatka ummuk, semoga ibumu ketika kehilanganmu. Nah, semoga ibumu kehilanganmu, maksudnya mampus kamu. Nah, kenapa kamu tidak pakai tayamum? Tayamum itu cukup untukmu ketika tidak ada air walaupun sampai 10 tahun lamanya.
Nah, ini teguran yang disampaikan oleh Rasul ketika ada pelanggaran di kalangan sahabat yang enggak wajar. Begitu juga ketika ada sebuah perjalanan perang. Di saat itu hadir Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara mereka ada yang kena batu di dalam perjalanan itu. Kemudian lukalah kepalanya, kemudian diperban. Kemudian dia bertanya sama kawan-kawan perjalanannya, kira-kira menurut kalian saya sudah boleh tayamum enggak? Karena saya kalau pakai air rasa-rasa enggak sanggup. Kata kawan-kawannya, enggak ada alasan kamu tayamum. Kan ada air. Oke lah katanya, mandilah beliau. Waktu itu dia junub, mandi dia. Setelah mandi kedinginan, kemudian dia mati. Nah, gara-gara mandi waktu dingin kepalanya luka. Sampai di kota Madinah disampaikan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasul, qataluh, kawan-kawannya telah membunuh dia. Qatalahumullah, semoga mereka dibunuh oleh Allah. Apa alasannya? Dia tidak bertanya kepada yang lain. Bukankah obat bodoh itu bertanya? Nah, ini pelanggaran yang tidak wajar. Jadi ketika dia tidak tahu, dia memberikan fatwa kepada kawannya, padahal banyak yang lain tempat bertanya, dia enggak bertanya. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah sahabat mutaqaddimin. Seharusnya beliau tahu kalau enggak ada air itu mesti bertayamum, tapi salah juga dalam berpendapat sehingga Nabi sabdakan sakilat ka ummuk. Nah, begitulah riwayat-riwayat di sini. Kalau sekiranya ada orang-orang yang harus tahu tapi tidak tahu, hidup di tengah-tengah masyarakat, bisa bertanya tapi tidak bertanya, terjadi kesalahan dalam amal agama, maka Nabi katakan bahasa-bahasa celaan seperti tadi. Sakilat ka ummuk, qatalahumullah, ma lahu tariba jabinu. Apa alasannya bagi dia? Semoga berdebu dahinya. Tapi apabila pelanggaran itu karena dasar tidak tahu, Nabi enggak marah. Bahkan dari orang-orang yang baru berkunjung ke kota Madinah melakukan pelanggaran kencing di masjid sekalipun, Nabi tidak marah. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Tapi kalau orang yang semestinya tahu tidak tahu, perkara yang harus tahu tidak tahu, tapi malah melakukan sebaliknya, Nabi akan melakukan mu'atabah yang disebut dengan celaan. Lalu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya Allah, kalaulah ada sepanjang usiaku aku mencela umatku, jadikan celaan aku itu pengampunan dosa buat mereka. Itu kuncinya. Jadi Nabi memang harus mencela, mencaci harus mencaci, mendoakan harus mendoakan. Tapi di hadis yang lain diriwayatkan Nabi bersabda, ya Rabb, kalau saya pernah mencela umat saya sepanjang hidup, maka jadikanlah celaan aku itu pengampunan dosa buat mereka. Nah, itulah mahabbah Rasul, itulah cinta Rasul kepada umat. Celaan itu pun dinilai maghfirah buat mereka. Nah, itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Karena ada ya Nabi SAW yakumu, berdiri ya Nabi, idza sami'as sarikh, apabila mendengar ya Rasul SAW akan suara teriakan. Sarikh, suara teriakan atau suara yang berbunyi kencang, berbunyi keras. Apa yang Nabi ajarkan di sini? Nah, memperhatikan keadaan di sekitar, memberikan kepedulian kepada lingkungan. Satu ketika diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di malam hari terdengar bunyi dentuman keras di pinggir kota.
Maka aku dan kawan-kawan sedang siap-siap mencari kendaraan. Siapa kendaraan yang bisa dipakai? Ketika ketemu kendaraan, saya naiki kendaraan ke arah suara. Di pertengahan jalan saya sudah jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam baru balik dari sumber suara. Kata Nabi, enggak ada masalah, pulanglah, enggak ada apa-apa. Nah, begitu kepedulian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada suara-suara yang mencurigakan, bunyi-bunyi yang menakutkan. Bukan bersembunyi. Malam misalnya jam 12. Bunyi kayak batu jatuh dari bukit Karang Putih situ. Kemudian ada teriakan, oh. Maka bangun, setelah bangun lihat mana apa kejadiannya. Oh, ada yang bantu ditolong, mungkin mobilnya terguling, mungkin rusak, mungkin terkam harimau, macam-macam. Khair. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar suara-suara keras, beliau akan berdiri dan mengambil sikap mencari informasi ke sumber suara. Dalam riwayat yang disahkan oleh Sunan At-Tirmizi, Imam Tirmizi memberi judul ini menunjukkan keberanian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan mendengar suara teriakan lalu dia masuk dalam selimut. Kecuali suara enggak teriakan, suara halus, nah itu enggak masalah masuk dalam selimut. Jam 1 antum dipanggil-panggil. Nah, Budiman. Nah itu kan suaranya halus, tidur saja nggak ada masalah. Ya paling itu yang jin membangunin antum tahajud atau untuk menyiapkan hafalan lebih banyak. Hadis berikutnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an, hadis sahih. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili, berdiri ya Rasul di malam hari, berdiri ya Rasul minal laili di malam hari, maksudnya salat tahajud, hatta tatafattara qadamah, sampai retaklah, pecah-pecahlah dua tumitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecah-pecah. Nah, bukan pecah sekali, tapi banyak pecahnya, karena tafattar itu bagian dari bina takalluf. Tafa'ala ya tafa'alu. Ada juga ulama mengatakan itu bina takfir. Jadi pecah-pecahnya itu karena memaksakan diri untuk sholat di malam hari. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala katakan, ya Rasulullah, kenapa tahajudmu sampai membuat telapak kakimu retak? Bukan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah terdahulu dan tertakhir? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alam akun abdan syakura, tidak layaklahkah aku menjadi hamba yang sangat bersyukur? Hadis berikutnya terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Mustadrak Imam Hakim dari Sayyidina Sa'ad Al-Qurazi radhiyallahu an. Sayyidina Sa'ad Al-Qurazi, beliau dari suku Bani Quraizah dan beliau termasuk dari orang-orang Bani Quraizah yang menantang, yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq. Jadi orang-orang datang dari kota Makkah, orang-orang musyrik datang dari kota Makkah mau menyerang kota Madinah dengan puluhan ribu pasukan. Kemudian diajaklah Bani Quraizah untuk berkhianat perjanjiannya kepada Madinah, kepada Rasul. Tapi Bani Quraizah tidak mau. Akhirnya dirayu, akhirnya mau juga. Akhirnya dia bergabung dengan pasukan Quraisy dan pasukan-pasukan yang lain.
karena pasukan itu terdiri dari beberapa pasukan sehingga disebut dengan Al-Ahzab. Jadi gabungan dari pasukan-pasukan. Akhirnya ada salah seorang sahabat mengadu domba atau memunculkan rasa takut antara Bani Quraisyah dengan Quraisy. Tengah malam Allah kirimkan angin puting beliung dan dingin yang menusuk ke tulang, angin yang mencabut pasak-pasak tiang kemah mereka. Orang-orang Quraisy sudah ketakutan jangan-jangan Bani Quraisyah berkhianat. Akhirnya orang Quraisy pulang kampung ke Quraisy, ke Makkah. Tinggal Bani Quraisyah telah terlanjur mengingkar janji. Akhirnya dikepung dan dia pasrah dengan keputusan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Dan pada saat itu diputuskan setiap laki-laki yang balik berakal harus dibunuh. Nah, termasuk yang diperiksa di saat itu ada Sayyidina Sa'ad Al-Qurazi. Apa kata beliau? Ketika diperiksa, alhamdulillah saya belum tumbuh bulu. Bulu apa? Bulu anah. Maka tanda balik bagi adalah tumbuh bulu anah. Itu tanda balik bagi muslim. Bagi muslim enggak boleh. Bagi muslim tanda baliknya pertama usia 15 tahun komariah, yang kedua inzal, kemudian haid, kemudian hamil. Tapi bagi non muslim tambah satu lagi, tumbuhnya bulu anah. Maka diperiksalah. Yang khawatir sudah balik atau belum diperiksa. Yang sudah berkumis enggak perlu periksa lagi, langsung dipenggal lehernya. Yang mengkhawatirkan diperiksa. Ternyata saya termasuk diperiksa dan saya belum tumbuh bulu anah saat itu. Akhirnya saya bebas dan beliau masuk Islam, dan beliau termasuk periwayat hadis yaitu Sayyidina Sa'ad Al-Qurazi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Yahudi Bani Quraisyah. Apa kata Sayyidina Sa'ad Al-Qurazi radhiyallahu an? Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, membaca takbir ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baina antara afi, maksudnya celah-celah khutbah, di antara celah-celah khutbah. Yuksirut takbira, memperbanyak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan takbir pada khutbah 2 hari raya. Ini anjuran bagi khatib. Jadi antara alinea khutbah, antara alinea ceramah tausiah dalam khutbah Id itu disela-selangi dengan takbir, bukan dengan hadirin semata. Nah, kalau bayan boleh disela-selangi dengan hadirin semata, tapi kalau khutbah bukan hadirin semata, tapi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita dengan khutbah, dengan Idul Adha kita tingkatkan pengorbanan bla 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 bla, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian lagi kita dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi antara alinea khutbah dan alinea itu celah-celahnya disela-selangi dengan takbir. Ini pada Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, tidak kalau khutbah Jumat. Nah, kalau khutbah Jumat boleh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rahimakumullah dengan hinya yang tidak panjang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khair. Kemudian karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, membaca takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, min salatil ghadati, mulai daripada salat subuh,
ila salatil asri, sampai salat asar, akhir ayyamit tasriki, akhir sampai salat asar pada akhir hari-hari tasrik. Ayyami hari-hari, at-tasriki tasrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kalau kita membaca kitab Fathul Mu'in dalam masalah takbir 2 hari raya, pada pembahasan takbir Idul Adha itu ada pendapat ulama Syafi'iyah, takbiran Idul Adha itu bermula pagi tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bermula pagi hari tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13 setelah sholat asar masih ada takbirannya. Itu pendapat lemah dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang ini dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis hasan. Pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, takbir Idul Adha bermula maghrib tanggal 10 Zulhijjah. Bermula maghrib tanggal 10 Zulhijjah sampai asar hari tasrik, berarti 4 hari. Kemudian takbir hari raya Idul Fitri dan Adha itu terbagi 2 macam. Ada yang disebut dengan takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang sunnah dilantunkan tanpa dikaitkan dengan ibadah solat. Tanpa dikaitkan dengan ibadah solat. Kalau Idul Fitri mulai dari tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan sampai besok paginya khatib naik mimbar. Nah, setelah khatib naik mimbar atau setelah imam mengimami solat, maka tidak ada lagi takbiran setelahnya. Itu takbir mursal. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja disunahkan melantunkan takbir. Yang kedua, takbir mursal adalah malam, mulai pada maghrib tanggal 10 Zulhijjah sampai besoknya. Sampai besoknya imam mengimami solat Idul Adha. Setelah selesai solat Idul Adha sampai asar hari tasrik, itu disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad artinya takbiran yang disunahkan kalau kita sudah melakukan ibadah solat. Kalau kita tidak solat, kalau kita tidak melakukan ibadah solat, maka tidak disunahkan takbir. Selesai solat duha, takbiran. Selesai tahajud, takbiran. Solat tahiyatul masjid, takbir. Ba'da zuhur, takbir. Ba'da asar, takbir. Ini disebut dengan takbir muqayyad. Kalau tidak ada solat, tidak ada takbiran. Kalau ada solat, baru takbiran. Yang kedua, disunahkan takbir ketika menyembelih hewan korban, dan disunahkan takbir ketika melihat hewan-hewan korban atau bagian-bagian tubuh daripada hewan korban. Jadi takbirannya itu bersyarat. Ini yang disebut dengan takbir muqayyad. Khair. Jadi kalau antum terbaca dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan takbiran itu bermula pagi hari tanggal 9 Zulhijjah, berakhir sampai sore ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah, yaitu 5 hari lamanya. Inilah dasar hukumnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi takbiran pada hari Arafah dari solat subuh sampai solat asar akhir hari tasrik. Khair. Hadis berikutnya, karena adalah Nabi SAW yukabbiru, melantunkan takbir yaumal fitri, pada hari raya fitri, min hina yakhruju min baitih, dari saat keluar ia Nabi dari rumahnya, min hini, dari sejak
yakhruju, keluar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, min baitihi, dari rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta, sehingga mendatangi ya Nabi al-musalla. Apa arti musalla di situ? Tempat solat. Di mana Nabi salat Id? Di lapangan. Jadi Nabi melakukan salat Id di lapangan. Lalu ulama Syafi'iyah mengkaji hadis tersebut. Apakah setiap salat Id sunnah dilakukan di lapangan? Kata ulama Syafi'iyah tidak. Kalau sekiranya masjid lebih mencukupi dari lapangan, masjid menampung semua jamaah, maka lebih baik salat di masjid daripada di lapangan. Nabi melakukan salat Id di lapangan karena Masjid Nabawi tidak bisa menampung semuanya. Nah, tapi ada juga mazhab yang mengatakan sunnah melakukan salat Id di lapangan, apapun alasannya, yang penting lapangan. Nah, inilah pemahaman sebagian masyarakat kita. Kalau nggak ada lapangan, dia pindahkan salat Id ke halaman masjid. Padahal halaman masjidnya kecil, sound sistemnya ala kadarnya, kemudian karpetnya, softnya tidak teratur. Lebih baik di dalam masjid disambung ke halaman daripada di halaman. Karena sunnah salat Id di lapangan itu pakai taklik kalau masjid tidak menampung, dan lapangannya lebih menampung. Tapi kalau masjid lebih baik pada lapangan, mendingan di masjid. Nah, tapi kalau lapangan menampung semuanya, lebih baik di lapangan. Maka kalau sekiranya pemerintahan Kota Padang mengumpulkan semua jamaah masjid untuk sholat di lapangan imam bonjol, itu lebih bagus. Kenapa? Karena sholat Id itu untuk mengumpulkan semua lapisan, baik laki-laki atau perempuan, baik yang sudah balik atau belum, baik yang keadaan suci atau dalam keadaan berhaid. Nah, jangan sibuk. Nah, termasuk yang berhaid pun dihadirkan. Wanita-wanita yang tidak hadir dalam ibadah-ibadah tarawih, ibadah salat jamaah, ketika salat Id diminta hadir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktahilu, memakai celak. Yaktahilu, memakai celak, bil ismit, dengan ismit, yaitu batu ismit yang biasa celak bubuk yang antum beli, itu disebut celak ismit. Wa huwa shaim, padahal dia Nabi sedang puasa. Padahal dia Nabi sedang puasa. Berdasarkan hadis ini, ulama Syafi'iyah katakan kalau sekiranya ada orang puasa perlu dia memakai obat mata di siang hari Ramadan, maka kalau dia pakai obat tetes ke dalam matanya di siang hari Ramadan, walaupun terasa rasa obat itu di tenggorokan, maka ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena Sayyidina Rasul pernah mencontohkan memakai celak di siang hari Ramadan padahal beliau puasa. Nah, pada Nabi puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Sementara mata bukan rongga terbuka. Rongga terbuka adalah telinga, hidung, mulut, kubul, dubur. 5. Nah, kalau antum demam di siang hari Ramadan, kemudian pergi ke dokter, kemudian dikasih 1 suntikan, ini tidak membatalkan puasa. Karena dia masuk bukan ke rongga terbuka. Pakai tetes mata, sakit sekali matanya. Pakai tetes mata, ini juga tidak membatalkan puasa. Karena Nabi pernah memakai celak untuk perobatan
ketika Nabi sedang puasa. Ketika dikatakan wahwa shaim, ini menunjukkan di siang hari. Kalau malam nggak ada urusan shaim nggak shaim. Nah, kemudian Nabi menganjurkan pakai celak malam, bukan siang hari, dan disunahkan menghapus bekas celak di pagi hari. Lalu kenapa Nabi memakai celak di siang hari ketika puasa? Tentu dengan alasan untuk obat mata. Maka ulama simpulkan, memakai obat mata di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa, walaupun terasa rasanya ke tenggorokan, karena itu tidak termasuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Nah, ini kondisi normal. Ini amalan harian. Nabi memakai celak setiap malam, 3 kali di mata sebelah kanan, 3 kali di mata sebelah kiri. Nabi bersabda, wa huwa alajjulil basar, itu akan membuat pandangan lebih tajam dan dia akan melebatkan bulu mata. Nah, kalau kita rutin pakai celak setiap malam, maka di pagi hari itu debu-debu yang masuk seharian paginya akan dikumpulkan di sudut mata dengan celak. Jadi matanya bening, matanya bersih, pandangannya tajam, bulunya tebal. Maka selagi mata antum masih sehat, dari sekarang pakai celak. Kalau nggak ada celak, beli besok malam. Nah, saya juga bukan pedagang celak, jadi bukan promosi, karena saya bukan pedagang celak. Jadi menyampaikan wasiat lidin tambah. Khair, tapi jangan pakai celak yang encer, yang cair, yang apa bahasanya? Celak apa itu yang cair? Nah, tapi celak yang bubuk, celupkan, tarik, berkedip-kedip masuk dia ke dalam. Biarin saja masuk ke dalam, buat tidur. So pagi tu debu tu ada di sudut mata, kemudian dibuang. Yang pagi-pagi ditambah, dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau pakai celak di siang hari itu untuk wanita, laki-laki di malam hari. Wa yahtajimu kulla syahrin, berbekam ya Nabi setiap bulan. Wa yahtajimu, berbekam ya Rasul setiap bulan. Tanggalnya berapa kemarin? 17, 19, 21. 3 tanggal tersebut, 17, 19, 21 bulan Komariah. Kemudian hari-hari yang boleh, hari-hari yang terlarang: Jumat, Rabu, 2 saja. Enggak salah 3. Nah, rujuk lagi hadis sebelakang. Wa yasrabud dawa'a kullasana, meminum ya Rasul akan obat setiap tahun. Meminum ya Rasul akan obat setiap tahun. Obat apa yang dimasukkan? Bisa madu, bisa habatus sauda, bisa saja obat-obat yang lain. Lebih pastinya antum rujuk kitab Tibbun Nabawi karangan Imam Ibnu Jauzi. Jadi dawa kulasana. Dan komentar ulama di dalam, Imam Abdul Rauf Al-Manawi, dan hadis ini tidak menafikan Nabi minum obat ketika diperlukan. Tapi setiap tahun ini Nabi minum kondisi sehat ataupun sakit. Mau sehat mau sakit Nabi minum obat sekali setahun. Tapi apabila ada kondisi-kondisi sakit, Nabi minum ketika memerlukannya. Karena yuksirul kina, adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak memakan labu. Kina maknanya labu. Jadi Nabi sering sekali memakan labu. Oh maaf, salah. Salah.
Kina artinya menutup kepala. Menutup kepala dengan rida. Nah, itu makna kina. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksirul kina, sering memakai kina. Bahasa lain adalah toilasan. Nah, bahasa lain adalah toilasan, memakai kain tipis di atas sorban. Nah, itu dikatakan kina, muqanna'ah. Nah, tapi kain tipis yang tebal, tebal berat, panas. Nah, itu seringnya Rasul. Jangan pula diikat di sini. Itu jadi perempuan deh. Lurus saja ke bawah. Nah, cari yang tipis, sorban tipis, taruh di atas sorban. Nah, ada sorban di dalamnya, bukan peci. Setelah itu dikasih kina. Setelah itu dikasih ikat lutut onta, taruh di sini. Nah, itu enggak sunnah. Nah, ikat lutut onta itu adalah tradisi Saudi Arabia, mengenang jasa nenek moyangnya, budaya nenek moyangnya, yaitu ikat lutut onta yang dibawa ke kepala. Nah, ketika ontanya parkir, dibuka, diikat lututnya, didudukkan ontanya, dia pergi makan. Dia pergi tidur. Ketika ada pergi, mau jalan, buka lutut ontanya, taruhnya di kepala. Itu disebut dengan iqal. Nah, pengikat lutut onta. Jadi yang dipakai Rasul adalah sorban. Di atas sorban dipakai kain tipis untuk menutup kepala. Khair. Tapi memakai sorban tanpa peci, memakai sorban tanpa peci juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Sorban tanpa peci itu adalah sorbannya jahiliyah. Jadi bangsa jahiliyah itu pakai sorban dulu betul, tapi sorbannya enggak pakai peci. Nah, sorban yang sunnah itu di dalamnya peci, setelahnya sorban. Di atas sorban ada toilasan atau bahasa lain kina. Jadi Sayyidina Rasul SAW sering memakai kina, dan itu lebih menjaga pandangan mata, dan itu lebih mendatangkan kekhusyukan, dan itu lebih menajamkan mata hati, karena matanya terpelihara hanya melihat ke depan saja di dalam berjalan. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksirul kina. Hadis berikutnya sama, memakai ya Nabi akan toilasan, wa yuksiru dahna roksi, dan sering meminyaki rambutnya. Yuksiru, sering ya Nabi, dahna roksi, meminyaki rambutnya. Nah, minyak yang dipakai adalah minyak zaitun. Itulah sebaik-baik minyak. Kemudian ketika antum memakai minyak rambut, tolong dibaca komposisinya. Kalau sekiranya ada alkohol, tidak boleh dipakai. Nah, supaya lebih pasti, belilah minyak zaitun yang bagian kosmetiknya, bukan untuk digoreng, bukan untuk dimakan. Kalau pasti lagi, ambil kelapa, masak buat minyak. Nah, itu lebih bersih. Nah, buat sendiri. Atau kumpulkan kemiri, bakar, kemudian ambil minyaknya. Jangan ambil arangnya, ambil minyaknya. Kalau nggak mau, minimal minyak zaitun. Jangan sampai minyak-minyak rambut yang lain, yang bikin rambut berdiri, rambut keras. Itu nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Wa yusarihu lihyatahu, adalah Nabi menyisir jenggotnya. Sayyidina Rasul yusarihu lihyata, menyisir jenggotnya. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikra, memperbanyak ya Nabi akan berzikir. Wa yukilul lagwa, menyedikitkan ia Nabi akan bergurau.
akan perbuatan sia-sia. Wa yutilus shalah, memanjangkan ia Nabi akan salat. Salat di sini maksudnya salat Jumat. Wa yuksirul khutbata, memendekkan ia Nabi akan khutbah. Jadi khutbahnya pendek, salatnya panjang. Sehingga dalam bahasa hadis yang lain, di antara menunjukkan orang itu paham dengan agama adalah panjang salatnya, pendek khutbahnya. Ini khutbah panjang lebar. Fasara inna atainakal kautsar. Itu menunjukkan tidak paham dengan fikih. Khair. Kalau demikian, maka khutbah yang ringkas, padat, bahasa Arab semuanya, seperti di sebagian daerah Pariaman. Lalu solatnya sabisma rabbikal a'la pada rakaat pertama atau rakaat kedua, itu sudah sesuai dengan sunnah, tapi belum menjawab tantangan zaman. Ini masalahnya. Sudah sesuai dengan sunnah Nabi, tapi belum belum menjawab tantangan zaman. Apa maksudnya? Mungkin di antara jamaah yang hadir, dia tidak pergi ke masjid kecuali hanya hari Jumat. Dia tidak pernah hadir wirid malam pengajian. Juga dia tidak punya markas, sehingga tidak bisa ke markas. Kemudian dia tidak hadir majlis taklim. Dia anti maulid Nabi pula, sehingga tidak hadis tabligh akbar. Dah lengkap semuanya. Pas hari Jumat dia datang ke masjid, khutbahnya bahasa Arab. Jadi kira-kira sepanjang tahun dia tidak dapatkan siram agama, siraman rohani. Kemudian Idul Fitri pakai bahasa Arab juga. Nah, pakai bahasa Arab juga. Di kapan dia mendapatkan motivasi agama? Nah, bagaimana teorinya? Bagaimana caranya? Orang yang sudah masuk ke masjid pada hari Jumat itu adalah ikan yang sudah masuk dalam jaringan, yang antum sebagai khatib harus mengarahkan dan menyampaikan pesan agama kepada mereka secara tuntas. Kenapa? Karena mereka enggak bakalan keluar dari masjid sebelum sholat. Karena itu hukumnya wajib. Terpaksa dia duduk mendengarkan. Maka itu disyaratkan seorang khatib dengan suara yang lantang, bukan suara sayup seperti angin sepoi-sepoi yang mendendangkan orang-orang beristirahat tidur. Tidak, dengan suara yang lantang. Oke. Bagaimana mengkombinasikan tertunai kehendak pesan agama kepada orang yang mungkin sekali seminggu, sekali sepekan datang ke masjid. Yang kedua, khutbah juga ringkas. Maka caranya seperti yang diamalkan oleh para ulama-ulama di Aceh, yaitu khutbah disampaikan, tausiah disampaikan, sebelum duduk diulangi rukun khutbah, kemudian duduk lalu khutbah kedua. Jadi yang khutbah itu adalah yang diulang sebelum duduk, ditambah dengan khutbah kedua. Kalau itu kita hitung hanya 5 menit saja. Dibandingkan dengan solat, rakaat pertama sabisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadisul wasiyah, sesuailah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yutilus shalah wa yuksirul khutbah. Dan itu cara khutbah yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Khair. Para khatib. Wa kana la ya'naf, adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ya'naf. Ya'naf itu maknanya tidak mencela. Ya'nafa, tidak mencela. Wala yastakbiru, tidak angkuh ya Nabi. Tidak angkuh ya Nabi. Ayyamsya, bahwa berjalan ya Nabi. Ma'al armalah, bersama janda-janda. Wal miskini, dan orang miskin. Wal abdi, dan hamba sahaya. Hatta yaqdiya lahu hajatahu, sehingga melunaskan, menunaikan ya Nabi baginya orang-orang tersebut akan hajatnya.
Bahkan baru-baru ini dalam Sunan Abi Dawud kita telah terbaca sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berdiri melakukan sholat. Nah, lalu dicegat oleh salah seseorang Arab Badui. Kemudian dia ngobrol dengan Nabi, lama sekali ngobrolnya. Akhir kami, kata sahabat, mengantuk menunggunya. Sampai kami mengantuk menunggunya. Dan Nabi setelah selesai menunaikan hajat seorang Badui tersebut, baru Nabi memimpin sholat. Ini toleransi Nabi kepada orang Badawi. Nah, tapi kalau Arabi, kalau orang Arab kota, apalagi sahabat Nabi, itu nggak pernah buat-buat yang begituan. Nah, tapi kalau orang Badawi itu aneh-aneh kejadian yang dibuat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum selesai belajar Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai, kumpulkan hadis-hadis dalam 4 sunan tersebut, cerita Nabi bersama Arab pedalaman. Nah, itu syarat kelulusan tafakuh. Itu satu orang lain lagi cari judul yang lain nanti. Siapa ambil judul itu? Siapa? Abu Bakar. Khair. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahu, membenci ya Nabi, tidak menyukai ya Nabi nikah sirri, akan nikah sirri. Dan salah tafsir dulu. Nah, nikah sirri menurut hadis di sini berbeda dengan nikah sirri yang antum dengar pada hari ini. Nah, kalaulah hadis ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu dibaca oleh orang awam tanpa merujuk asal usul dari hadis ini, mereka akan katakan nikah siri hukumnya makruh. Nah, nikah siri hukumnya bukan makruh, tergantung kondisinya. Kalau itu adalah nikah pertamanya, maaf, kalau itu adalah nikah istri yang pertama dalam hidupnya, atau sebelumnya dia belum beristri, maksudnya bukan poligami, maka nikah siri itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia nikah poligaminya dengan nikah siri, maka hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak adil. Nah, maka nikah poligami harus di KUA. Kalau siri berarti tidak adil. Di mana letak tidak adilnya? Kalau dia meninggal dunia, lalu dia meninggalkan ahli waris. Ketika ahli waris harta warisan dituntut, istri sirinya ini dengan anak dari istri sirinya tidak dapat warisan. Kenapa tidak dapat warisan? Mana buktinya kamu istrinya? Nggak ada buktinya. Dia tidak dapat warisan, berarti dia tidak adil. Yang seharusnya istri sirinya mendapatkan hak 1/8 dengan istri pertamanya. Tapi karena nggak ada surat, berarti dia tidak dapat. Kalau tidak dapat, berarti tidak adil. Kalau tidak adil, berarti hukumnya haram. Tapi apabila dia nikah siri karena memang itu istri bukan menambah, tapi istri pertama kah atau istri keberapa, yang dia satu-satunya, mungkin karena urusan surat menyurat susah dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, maka nikah siri itu hukumnya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi hadis di sini bukanlah bermaksud nikah siri yang mereka pahami pada saat sekarang. Nikah siri yang Nabi maksudkan adalah nikah diam-diam. Nah, nikah diam-diam, nggak ada baraleknya, nggak ada mendoanya, nggak ada musiknya. Dia pokoknya hening kayak kematian. Ada baraleknya, cuman hening kayak kematian. Orang datang tuh berbaris, kemudian ambil nasi, makan, pulang, ngobrol-ngobrol, selesai. Tidak ada musik. Nah, itu Nabi nggak senang. Sayyidina Rasul yakrahu nikah siri, memakruhkan, membenci, tidak menyukai nikah tenang-tenang, nikah diam-diam, sampai dipukul dengan duf, dengan rebana. Nah, sampai dibunyikan dengan
rebana. Hadis hasan. Nah, kalau Salafi mengatakan seluruh alat musik haram, berarti dia belum baca hadis ini. Berarti dia belum baca hadis ini. Dufuf itu satu-satunya alat musik yang dibenarkan dalam Islam, yang digunakan, yang dibunyikan ketika Idul Fitri, dibunyikan ketika Idul Adha, dibunyikan ketika hari-hari gembira. Ketika Idul Fitri itu ada pada nomor hadis 7130. Hadis Kamis minggu kemarin, kana yukallasu lahu yaumal fitr, adalah dibunyikan rebana bagi Nabi pada hari Idul Fitri. Bahkan di rumah Rasul ketika Idul Fitri itu rebana dibunyikan. Budak-budak saya bernyanyi di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian waktu nikah juga dibunyikan rebana. Sehingga dalam hadis Sunan At-Tirmizi direkan sebuah hadis yang berbunyi, a'linun nikah wa ja'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf. Informasikan hubungan, informasikan acara pernikahan, sebarkan kepada kawan-kawan, nanti hadir ya hari Jumat pagi sebelum khutbah di Masjid Anu saya akan melakukan pernikahan. Jadi lakukan di hari Jumat, lakukan di pagi hari, lakukan di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, kemudian bunyikan rebana. Di dalam pensarah hadis mengatakan kharijal masjid, yaitu di teras masjid. Jadi rebananya di luar, nggak boleh dalam masjid. Khair. Aziz. Maka sekarang hajat umat Islam karena nggak ada rebana, terpaksa cari organ tunggal demi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah dia haram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi sunnah Nabi dapat haram Nabi. Nah, siapa yang salah? Nah, para ulama tidak menyiapkan musik halal, tidak memperkenalkan pada umat musik halal. Maka kalau sekiranya tim hadrah berniat memperkenalkan musik halal kepada masyarakat muslim, kemudian akan mengganti seluruh organ tunggal di seluruh Sumatera Barat dengan musik halal, itu bagian daripada jihad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa amman ahabbani kana ma'ya fil jannah. Maka jangan hadrohnya kaleng-kaleng. Nah, bunyi yang bagus, nasidnya yang bagus. Semua nggak ngerti bahasa Jawa, tapi nasidnya bahasa Jawa. Jadi sudah Nusantara lagunya itu. Nggak ada satu orang Jawa di sini, tapi nasidnya bahasa Jawa. Anak iku apa nggak tahu saya. Bahasa Turki juga ada. Nah, pakai imalah juga ada, lengkap semuanya. Nah, kemudian perlu lagi yang antum ciptakan lagu pernikahan bahasa Minang. Nah, ciplak itu lagu Malaysia, ganti bahasa Minang. Pencipta lagunya siapa itu? Copy paste masih. Belum lagi ada lagu original dari Jadal Hasanain. Karena adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u rihal hina, tidak menyukai ya Nabi akan bau dari inai. Nah, Nabi tidak suka dengan baunya, tapi Nabi senang dengan warnanya. Maka kalau kita pakai inai, samarkan baunya dengan campuran yang lain. Mungkin diambil daun inainya, kemudian ditumbuk halus-halus, dan dicampurkan ke sana kasturi, warnanya warna inai, baunya bau kasturi. Karena yakrahu tasawuf fi shalah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai menguap dalam salat. Ada ya Nabi yakrahu, membenci, tidak menyukai menguap dalam salat. Kalau sekiranya menguap dalam salat, maka tetap ditutup mulutnya. Nah, merafid, apalagi subuh.
Kita aja nggak senang melihat orang sholat menguap-nguap begitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Nabi sudah sampaikan di sini, Nabi tidak senang menguap dalam sholat. Nah, kalau tidak senang maka tahan kuat-kuat. Begitu. Nanti selesai sholat baru menguap. Atau engkau tidak tahan lagi, tutup mulutnya, apalagi jadi imam, jangan sampai masuk ke mik uapannya, itu membuat malas jamaah yang lain ketika imamnya sudah menguap. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahu, membenci ya Nabi, tidak menyukai ya Nabi, ayyarar rajula, bahwa melihat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan seseorang jahiran, yang memiliki suara lantang, rafi'as saut, yang melantangkan suaranya. Dia memiliki suara lantang dan melantangkan suaranya. Tidak ada masalah kalau dia punya suara lantang. Seperti Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini salah satu sahabat Nabi yang suaranya lantang. Maka ketika suara lantangnya digunakan pada tempat yang semestinya, ini diperbolehkan. Maka ketika ada pengumuman di medan perang, Nabi panggil pamannya Sayyidina Abbas, "Wahai Abbas, tolong umumkan." Karena suara Sayyidina Abbas itu lantang. Yang Nabi tidak suka adalah suaranya lantang dan dia melantangkan suara. Nah, tadi waktu musyawarah di situ kedengaran suaranya, padahal kita pakai mic, hilang mic gara-gara suara dia. Nggak tahu tak siapa yang punya suara. Nanti ketika bagi nasi ada lagi itu suara lantang keluar. Nah, ketika ditertibkan tidur kedengar lagi suara lantang. Ketika main bola beda ciri khas suaranya. Nabi tidak senang dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai pada diri kita ada sesuatu yang Nabi tidak senang. Sehingga ketika turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ketika ayat itu turun, maka ada satu orang sahabat yang memiliki suara lantang, itu sampai 1 hari 2 hari tidak hadir ke Masjid Nabawi. Beliau mengurung diri di rumah. Nabi sabdakan, "Mana si fulan kok enggak hadir sholat?" Biasanya kalau sudah 3 hari Nabi akan kirim utusan. Kalau ada 3 hari sahabat berturut-turut tidak hadir ke masjid, Nabi akan kirim utusan untuk melihat kondisinya. Pada hari ketiga Nabi kirim satu utusan, ternyata sahabat itu sedang mengurung diri di rumah karena memikirkan ayat ini. Kamu akan batal amal baikmu kalau kamu melantangkan suara di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak melantangkan suara, memang tipe suaranya suara lantang karena dia orang tepi pantai. Nah, atau dia orang gunung, atau di samping rumahnya ada pabrik. Nah, mesin las misalnya, itu biasanya lantang suaranya. Orang Pariaman yang tepi pantai itu suaranya lantang, karena biasa ngomong melawan bunyi ombak. Nah, sampai ke Padang dikira masih ada pantai di sini, keluarlah suara aslinya. Nah, sahabat itu seperti itu orangnya, dia punya suara lantang. Nah, ketika beliau ngomong tuh suaranya keras di hadapan Rasul, dikira ayat tersebut ditujukan sama beliau. Akhirnya beliau mengurung diri, menghisap diri di rumah selama 3 hari. Nabi bersabda, ayat itu bukan untuk kamu, karena kamu bukan bersuara melantangkan suara, tapi memang suaranya yang lantang. Kayak lihat hadis di sini, Nabi tidak suka melihat laki-laki yang bersuara lantang yang melantangkan suaranya. Berapa kali lipat tuh kekuatannya? Udah punya suara lantang kemudian dilantangkan lagi. Dan Nabi menyukai, wa kana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, menyukai ayyarahu, bahwa melihat ya Nabi akannya seseorang khafidas saut, rendah suaranya, pelan suaranya, jadi ngomongnya nggak keras-keras, cukup seadanya. Kalau cari kawan nggak ketemu, dicari dan dekat baru dipanggil.
Bukan antum panggil di pojok aula di sini, kawan antum di lapangan. Zahran makan. Cari dia dulu kemana dia, baru ketemu, baru dipanggil. Ini orangnya nggak ada, teriakin. Bukan mencari orang nggak bangun subuh baru teriakin, boleh. Nah, jadi Nabi senang dengan khafidat saut, orang yang suaranya pelan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, saking pelannya ngomong dari Nabi, sampai Nabi bertanya kembali sama Sayyidina Abu Bakar, apa yang dia omongin? Itu saking pelannya suaranya. Apa Abu Bakar ulang lagi? Ulang lagi. Sampai begitu Nabi berulang 3 kali karena suara beliau terlalu kecil.